Kita percaya, amin, ketika kita terus memuji Tuhan, Tuhan nyatakan berkatnya bagi setiap kita. Mari umat Tuhan di FC Akados, kita sama-sama bangkit, serukan nama Yesus, haleluya. Sama-sama nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang Allah, sekarang amin, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku siapa Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama serukan, Raja, haleluya. Boleh katakan kiri kanannya, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan, amin. Siap melompat bagi Tuhan, haleluya. Kami percaya, kami aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari nyatakan pujian firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
bawa harapanmu, bawa rasa syukurmu, ingat kebaikan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong, yang sanggup memegang kita kemanapun kita pergi. Mari mulai menyembah Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan melalui pujianmu. Katakan, Tuhan, saat ini kebimbanganku kubawa kepadamu, ketakutanmu kubawa kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Mari mulai berkata-kata dalam pujianmu. Oh, ku tidak takut. Katakan pada Tuhan pagi hari ini aku Tuhan, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh Yesus, pegang kami, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku ada kemenangan, kemenangan. Oh Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan pada Tuhan, pegang aku Tuhan. Yesus memegangku. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Pegang kami Tuhan. Yesus memberiku. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Pegang kami Tuhan. Tuntunlah kami dengan tangan kananmu, Yesus. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari dengan iman katakan, oh Yesus, Yesus
kami cari ya Tuhan. Karena sumber kekuatan kami hanya ada di dalam tangan-Mu. Walau 1000 rebah di sisi kiri dan kanan kami, tapi kami akan tetap tegak berdiri di tengah pergumulan, persoalan, di tengah tantangan kehidupan. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang menolong, Allah yang menopang, Allah yang mengerjakan, memegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dengan hormat dan takut akan Allah. Singkapkan mata rohani dan telinga rohani kami dan hati kami. Kami mohon Roh Allah akan bekerja dan menjamah setiap orang sesuai dengan rencana-Mu kepada setiap orang Tuhan. Tutupan darah Yesus bagi kami semua. Dan kami mau nutup segala akses yang membuat hati pikiran kami jauh dari kebenaran firman Allah. Kami patahkan, kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami menikmati firman-Mu yang adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada hari ini. Dan hari ini tepat tanggal 21 April. Selamat Hari Kartini bagi semua wanita-wanita yang terpuji di tempat ini. Kita bersyukur buat Tuhan dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, kami undang kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sama-sama 17-18.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku yang terkasih. Saudara yang terkasih, ingat ketika dua minggu yang lalu, ketika kami menyampaikan firman, tema kita sampai dengan bulan 6 adalah more stronger, lebih kuat dari sebelumnya. Ini masa di 2024, engkau harus lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai kepala keluarga lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai istri dan ibu lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai anak lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai pelayan Tuhan lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa? Karena ini adalah masa di mana akan banyak terjadi penyaringan, pemurnian, saudara. Bahkan firman Tuhan bilang orang-orang yang sudah melayani Tuhan juga kalau tidak tetap di dalam Tuhan, bimbang sana bimbang sini, tidak melekat sama Tuhan, juga akan bisa terhilang dan gugur imannya. Beberapa waktu yang lalu, dalam minggu ini, ketika ada dalam satu pelayanan bakti sosial pasca okumenik, Tuhan mengizinkan kami untuk mengkoordinirnya, saudara. Dan saya bertemu dengan seorang ibu. Dan dia berkata begini, seorang ibu yang dua-duanya suami istri itu sukses, saudara, ya, secara lahiriah, secara pendidikan. Tapi dia bilang begini, anak saya yang nomor 1 sekarang usia 36 tahun. Ada sekolah di luar negeri. Dan tadinya dia itu adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Tetapi sekarang dia menjadi anak yang agnostik. Agnostik itu berbicara tidak percaya Tuhan. Lebih daripada ateis, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa ternyata orang yang melupakan Tuhan, yang menjadi ateis, yang menjadi tidak percaya Tuhan, adalah orang-orang yang tidak melekat sama Tuhan, yang tidak kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 18. Di hari Kartini ini, saya mengangkat tema yang mengatakan kekuatan tanpa batas. Amin, saudara. Kekuatan tanpa batas. Kekuatan itulah yang di dalam kehidupan ini diperlukan semua orang. Kekuatan diperlukan menghadapi tantangan di dunia kerja. Kekuatan diperlukan di dalam menghadapi dinamika berumah tangga. Kekuatan diperlukan dalam menghadapi tantangan di dunia global ini, saudara. Sekarang rupiah semakin merosot, 16.000 sekian. Tidak usah takut. Kalau kita tetap melekat sama Tuhan, kita tahu, saudara, itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Memang akan dibilang nanti ada satu titik tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Ada satu titik yang dikatakan secupak gandum sedinar. Ya saudara, artinya harga bahan pokok yang terlalu tinggi sehingga harganya itu dibayar 1 tahun gaji. Tetapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, kita tahu siapa Allah yang kita sembah, kita pasti akan menang. Amin, saudara. Nah, ketika kita membaca ini, saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 18, ada 5 hal yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan engkau bawa dan itu akan engkau harus rimani dan engkau hidupi firman ini. Yaitu yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama itu dikatakan, tawar hati adalah tantangan untuk menjadi kuat. Firman itu berkata begini, ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Engkau telah menerima dia menjadi istrimu, engkau telah menerima dia menjadi suamimu. Jangan tawar hati, lihat dia. Engkau telah diizinkan Tuhan mendapat anak, mungkin sampai 4, 3, 10. Ada di Uganda,
Dia umur 36 tahun, dikasih anak 44, saudara. Dan itu masih terus lagi dia melahirkan. Jadi tingkat ovulasinya luar biasa. Tapi saudara, ketika saya baca kisahnya itu, luar biasa. Dia tidak, walaupun dia sering ditinggalkan suaminya, saudara, dia tidak tawar hati. Dia harus menghidupi, bayangkan 44 anak. Biasa. Lebih banyak dari anak pantimu, Ibu Yarni. Ya. Ketika engkau telah menerima masuk dalam satu pekerjaan, jangan tawar hati di sana. Ketika engkau masuk untuk di dalam ladang pelayanan, ada bisikan, ada tantangan, jangan tawar hati di pelayanan yang Tuhan percayakan, yang kau sudah terima. Amin, saudara. Ya. Di sini kita akan melihat bahwa tawar hati adalah tantangan untuk menjadi kuat. Sekuat-kuat apapun seorang pahlawan, kalau dia sudah menjadi tawar hati, kecut hatinya untuk menghadapi lawan itu. Dia tidak punya tenaga untuk melawan musuh itu, saudara. Makanya saudara, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9, mari kita akan baca Yosua 1 ayat 9 dan kita akan baca sama-sama. Ini adalah kunci yang membuat mengapa Yosua bisa menang, membawa lebih dari 2 jutaan orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian, saudara. Ya. Apa itu? Yosua 1 ayat 9 berkata begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua telah diingatkan oleh Tuhan sebelum dia memulai pelayanan membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang luar biasa itu. Bayangkan memimpin 2 jutaan orang, saudara, ke tanah yang dia juga tidak tahu, saudara. Dia masih muda pada saat itu. Tetapi pada saat dia menerima tongkat estafet dari Tuhan, kepemimpinan Musa yang dia harus terima, dan Tuhan bilang, sekarang engkau harus seberangi sungai Yordan ini, bergerak. Tuhan satu bilang, jangan tawar hati, aku perintahkan. Jadi saudara, kalau engkau ingin kuat dalam menghadapi hidup ini sampai akhir hidupmu, di tengah tantangan apapun itu, ingat saudara, Tuhan perintahkan, jangan tawar hati, jangan kecut. Ayat 1 dikatakan, kami telah menerima pelayanan ini. Engkau telah menerima dia sebagai suamimu, engkau telah terima dia sebagai istrimu, engkau telah mengizinkan dia menjadi anak-anak yang lahir dalam nikah rumah tanggamu, engkau telah menerima dia menjadi menantumu, engkau telah menerima pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan tawar hati. Amin, saudara. Karena pada saat engkau tawar hati, sudah tidak ada rasa di sana, sudah tidak ada semangat di sana, pasti tidak ada kekuatan untuk menghadapinya, saudara. Padahal itu harus engkau hadapi juga. Betul apa enggak? Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, yang kedua, di dalam ayat 7 dikatakan, saudara, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini seperti bejana tanah liat. Dan bejana tanah liat itu adalah rapuh. Bejana tanah liat berbicara gampang pecah, gampang hancur, karena tersenggol, karena tersandung, karena apa saja. Itulah kita, itulah saudara dan saya. Tetapi saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 7 disadari, diingatkan kepada kita bahwa kekuatan itu bukan masalah hal jasmani, tetapi masalah hal rohani. Kalau engkau pun, hai anak muda, engkau latih ototmu sampai 6 pack, 6 bagian, atau mau 8 pack, 1 pack, itu enggak buat apa-apa. Ya, tapi saudara, rohmu lemah, rohmu kacau,
engkau tidak kuat. Kalau engkau punya harta yang berjibun, engkau punya kedudukan yang hebat, tapi rohmu lemah, engkau tidak akan kuat. Karena satu hal saja engkau akan bisa tersandung, jatuh, saudara. Dan ini diingatkan betapa kita harus memiliki kekuatan itu, sumbernya di sini, di rohmu, di jiwamu. Yang ketiga, saudara, diingatkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, bahwa ketika seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Allah itu berkenan hadir di dalam hidup kita, hadir di dalam jiwamu, di dalam rohmu. Itulah yang memberikan kepadamu kekuatan yang melimpah-limpah. Wah, saudara, kekuatan yang tanpa batas. Itu hanya berasal dari Allah. Jadi orang yang kuat, orang yang tahan uji, orang yang akan sampai akhir hidupnya bisa berkemenangan. Sebesar apapun tantangan kehidupannya, seberapa banyak pun tantangan kehidupannya, pencobaan yang dihadapinya, tetapi kalau dia tahu dia punya Tuhan dalam hidupnya, dia akan mengalami kekuatan tanpa batas. Dan kita terheran-heran bagaimana Tuhan mengerjakan semuanya luar biasa. Saudara, ketika hari Minggu yang lalu, Senin tanggal 15 dalam minggu ini, kami harus berangkat dari Jakarta kembali ke Medan. Pesawat didelay sampai 3 kali, saudara. Dan yang terakhir di dalam pesawat kami itu JT302. Lalu kami melihat di delay sampai 7:30. Lalu kami makanlah di bandara. Setelah makan, kami melihat di layar, di delay sampai 21:30. Lalu kami pergi ke executive lounge. Biasanya diumumkan. Memang diumumkan bahwa yang berangkat itu JT kami 308. Yang berangkat itu 302. Ya kan? Lalu ketika sebelum 9:30 kami berlari ke tempat mau dipanggil ruang tunggu, kami kaget. Tak ada seorang pun di sana, sudah. Cilaka 12. Saudara artinya ngerti? Artinya apa? Kami ditinggalkan pesawat. Dan itu sudah jam 9:30, saudara. Kami berlari, ada 2 atau 3 konter lagi kami lari, saudara. Ya kan? Kami bilang yang dipanggil itu 302. Kok 308 yang sudah berangkat? Bu, sudah berangkat dari tadi. Waduh, kami bilang. Kami bertiga. Dan suami saya, kalau laki-laki biasa, langsung lihat berapa RP ini, ya kan? 1,5 kali 3, 4,5 juta. Iyalah kalau bisa berangkat malam ini. Pasti besok. Padahal besoknya, saudara, ada teman kita yang harus dikebumikan. Teman kita di CG Garam Dunia. Dan harus masuk kantor, masuk sekolah. Saudara, kami tenang saja dan kami berkata, tapi kami langsung saya ambil sikap. Saya berdoa, saya call anak kami Ofira, anak kami Sin, dan kami, kalau dia ada di Medan, kami di Jakarta. Kami berdoa, kita berseru. Saya memperkatakan firman Tuhan berkata, Tuhan, ada firman-Mu berkata, hati raja seperti batang air, Kau alirkan kemana Engkau mau. Engkau melihat Tuhan besok ada pelayanan Tuhan. Kami sedang tidak main-main Tuhan. Tuhan akan membukakan. Aku gak mau tahu Tuhan. Engkau pegang kendali Tuhan Yesus. Berseru di dalam nama Tuhan. Lalu sudah ngantuk, sudah 11:30. Lalu dikatakan delay lagi mereka. Kan gitu ya. Kami tetap aja berdoa. Suami saya bilang, aduh nanti gimana. Nanti pulang lagi ke tempat Ofira, berapa duit lagi, balik lagi, berapa duit. Ya kalau dapat pesawat lagi besok pagi, kan gitu ya. Pasti telat semua. Saya katakan stop. Satu iman, saya bilang. Tuhan pasti bisa berperkara. Jadi saya sambil tidur ayam, saya berseru, Tuhan Engkau pegang kendali. Tetap percaya. Padahal sebenarnya di situ sudah tidak ada kekuatan. Kami sudah tidak punya kekuatan sama sekali. Dan akhirnya saudara, kami dipanggil oleh ada petugas di situ.
Oh, sebelumnya kan dikatakan besok kami akan menguburkan. Lalu Bapak bilang, iya Ibu ini pendeta. Jadi itu yang menjadi alasan dia untuk berbicara kepada atasan. Dan katakan, kami akhirnya dapat tiket, saudara. Malam itu tiket yang lama dia sobek, dikasih tiket yang baru. Dan saudara tahu, kalau Tuhan sudah buka jalan, tadinya kami di tiket yang 308 itu paling belakang duduknya di puntut. Tapi ketika tiket yang baru, paling depan Tuhan kasih. Walaupun sampai di Medan itu 2:30 pagi, sampai di rumah hampir jam 4 pagi. Tapi Tuhan berikan kami kekuatan esok harinya, saudaraku. Jam 7 saya sudah ada di kantor, saudara. 7:30. Upacara tepat waktu. Dapat tempat parkir. Karena susah di tempat kami. Lalu Ibu Tobing berkata, waduh Bu, jam 9. Saya bangun pagi langsung baru mempersiapkan semua tertib acara untuk masuk ke peti, untuk masuk semuanya. Jam 9. Saya katakan, Tuhan Yesus, sementara ini bahan masih harus difotokopi. Tetapi yang luar biasanya jam 9 tepat saya menyerahkan berkas itu kepada Ibu Tobing. Sehingga mereka boleh memasukkan ke jabu-jabunya. Lalu saya di waktu yang dari situ, saudara, ke rumah persembahan saya harus pimpin rapat. Karena saya ubah jam rapat dari jam 5 sore ke jam 8 pagi. Harus jam 10. Saudara bayangkan itu jauh sekali, macet lagi. Tapi Tuhan menolong tepat jam 10. Saya sudah di sana. Ada spare waktu 14 menit kami mulai, saudara. Dan setelah itu, saudaraku, kami harus kembali ke rumah duka. Dan tepat, saudara. Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan tanpa batas. Kekuatan yang tidak kau dapat dari kekuatan jasmanimu itu. Dan Tuhan menolong tepat, saudara, jam 2 kurang 1 menit. Itu mulai diserahkan ke acara gereja. Jam 4 selesai dikebumikan. 4:45 saya sudah di kantor kembali. Tuhan luar biasa. Jadi oleh sebab itu, saudara, sadari kekuatanmu yang berlimpah-limpah itu, kekuatanmu yang tanpa batas itu, hanya ada dan berasal daripada Allah yang Tuhan letakkan di dalam bejana tanah liat ini yang rapuh ini, saudara. Amin, saudara. Jadi kenapa engkau tidak berharap kepada Tuhan? Tidak mau mengandalkan Tuhan, saudara? Di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Itu dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara akan menjadi ranting yang kering. Saudara tidak akan berhasil dalam hidupmu. Saudara tidak akan dimampukan menang terhadap persoalanmu. Engkau tidak akan dimampukan menghadapi tantangan di pekerjaanmu, di niko rumah tanggamu, di dalam apapun, pada saat engkau keluar dari kasih karunia Tuhan. Jadi saya mau sampaikan, kalau engkau tidak mau datang menguduskan hari Tuhan, saya bilang itu bodoh. Karena engkau sedang berkata, aku bisa melakukan semua itu dengan kekuatanku. Tidak bisa, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Ibrani 12 ayat 15 berkata begini. Jagalah. Mari kita akan baca, saya akan baca ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kenapa kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan? Kenapa kita selalu harus menguduskan hari Tuhan? Tidak kompromi.
Alasannya adalah supaya kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Pada saat engkau tidak bersekutu dengan Tuhan, kekuatanmu tidak ada, kemenanganmu tidak ada, pertolonganmu tidak ada. Bahkan akar kepahitan akan tumbuh di hatimu dan hidupmu. Dan ketika engkau punya hati pahit, saudara, itu bukan hanya merusak tubuhmu, merusak jiwamu, merusak imanmu, tetapi dikatakan ayat ini merusak banyak orang. Kalau ada istri yang sakit hati, akar pahit, dia akan merusak anaknya. Kalau ada suami yang akar pahit, dia akan merusak istrinya dan anaknya. Kalau ada pelayan yang sakit hati, akar kepahitan, dia akan merusak pelayan-pelayan yang lain. Dikatakan itu seperti penyakit kanker yang merambat ke sana ke sini. Dan itulah yang menghambat kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya. Lalu yang keempat, saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang menjadikan terang, yang menjadikan pelita, yang menjadikan kekuatan bagi kita. Ayat yang 6 berkata begini, dari dalam gelap akan terbit terang. Bukankah ini semboyan yang diambil oleh Ibu Kartini? Sudah ngerti? Itu dari Alkitab. Dari gelap terbitlah terang. Ini ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6. Saudara, ketika terang Kristus terbit atasmu, kegelapan dalam kehidupanmu yang menutupi hidupmu akan sirna. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan kehidupan, yang Tuhan mau adalah engkau bangkit, engkau bersinar bagi Tuhan. Jadi yang namanya kekuatan itu adalah keputusanmu. Tuhan telah memberikan kelimpahannya, Tuhan telah berdiam dalam hidupmu, Tuhan telah memberikan Roh Kudus, Tuhan telah memberikan firman-Nya, Tuhan telah mengutus pasukan surganya menjawab doamu. Tetapi kalau keputusanmu tidak melakukan kehendak Tuhan, keputusanmu tidak berjalan di dalam terangnya Kristus, engkau justru hidup dalam kegelapan, saya mau katakan, kekuatanmu akan hilang, imanmu akan hilang. Makanya slide yang berikut saya tuliskan begini. Ketika hidupmu gelap, jangan justru engkau cari kegelapan. Banyak orang ketika suaminya mulai main mata, dia pergi ke kegelapan, ambil opo-opo, apa-apa, ipi-ipi. Ambil mantra-mantra, taruh di bawah bantal. Bukan balik. Makin jauh. Tetapi saudara, ketika hidupmu dalam gelap, jangan cari kegelapan, tapi yang kamu perlu adalah terangnya Kristus. Amin. Karena yang gelap itu hanya bisa terangkat, terusir, sirna ketika ada terang itu. Dan kita tahu Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah air hidup. Akulah jalan kehidupan. Akulah roti hidup. Akulah terang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, keluarlah dari kegelapan hidupmu. Berjalanlah di dalam terangnya Kristus. Itu berbicara keputusanmu untuk meninggalkan dosa, keputusanmu untuk menerima Kristus, keputusanmu untuk bertobat, komitmenmu untuk tetap di dalam terangnya Kristus. Karena kalau kita tetap di dalam terangnya Kristus, kita tetap ada di dalam Dia, firman-Nya tetap ada di dalam kita, itulah yang akan membuka pintu-pintu
yang engkau tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Kalau secara akal budi saudara, sesuai dengan kesaksian tadi, saya belum sampaikan, itu free dikasih loh saudara. Tidak ada pintu yang bisa ditutup kalau Tuhan sudah buka. Tapi itu hanya bagi orang-orang yang mau tetap berjalan di dalam terangnya. Tapi kalau engkau dalam hidupmu, engkau sudah ditebus dengan darah Yesus, tapi tetap hidup dalam kegelapan, makanya hidupmu terantuk terus. Banyak hambatan terus, seret-seret terus berkatnya. Yang kelima saudara, Tuhan yang hidup itu, terang Kristus itu, yang memberikan kekuatan yang melimpah-limpah di dalam tubuh bejana tanah liat yang rapuh ini, itu adalah harta yang tidak ternilai di dalam hidup kita. Amin saudara. Itu adalah harta yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Engkau tidak bisa dapat dari manapun. Keselamatan itu, pengampunan dosa itu, kekuatan itu, damai sejahtera itu ada di dalammu. Dan ketika Tuhan beri, Dia tidak memberi sikit-sikit saudara, tapi melimpah-limpah. Kenapa kita masih main-main dalam ikut Tuhan? Kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan lebih awal? Kenapa kita berkata tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan? Padahal sepanjang minggu ini kau perlu kekuatan, perlu hikmat di dalam sekolah, di dalam bekerja, di dalam menghadapi rumah tangga, perlu hikmat, perlu kekuatan. Kenapa kita menyepelekan Tuhan? Kenapa kita menganggap doa itu gak ada gunanya? Kenapa kita menganggap ibadah itu gak ada gunanya? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana mempertahankan harta yang begitu luar biasa itu di dalam bejana tanah liat adalah di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Dia yang selalu membaharui walaupun tubuh lahiriah kami ini bertambah merosot. Kita bertambah tua tiap hari saudara. Betul apa enggak? Kalau besok kita masih hidup, ingat usia kita semakin tua. Kekuatan kita semakin merosot. Tetapi ayat 16 dikatakan, bagaimana kita punya kekuatan yang tanpa batas adalah ketika kita selalu dibaharui rohmu setiap hari. Amin. Itu makanya harus berdoa setiap hari, menara doa setiap hari, baca firman setiap hari. Saudara tidak perlu datang ke gereja ini, saudara tinggal punya handphone saja, klik, kita doa sama-sama, kita baca firman sama-sama. Tapi sampai saat ini masih ada yang berdalih. Saya serius saudara. Lalu bagaimana menjaga kekuatan yang tidak terbatas itu dalam bejana tanah liat ini? Ayat 17 dan 18 dikatakan apa? Tetapi kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. Karena penderitaan yang kami alami dalam hal-hal yang kelihatan itu hanya sementara, tetapi kehidupan yang kekal itu, wah, itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Saya senang dengan kesaksian Melita ketika dia sampaikan tentang kesaksian kakaknya. Di akhir kehidupannya, dia baru meninggal ya bulan ini. Dia menyaksikan kakaknya bilang gini, Dek, apalah arti hidup ini? Kalau kita sukses itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Hidup kita itu hanya untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Kapanpun Tuhan akan panggil, kita harus siap sedia. Dan dia bisa membimbing adiknya, saudara, untuk kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan baca di dalam kitab Efesus 6 ayat 10 berkata begini. Akhirnya
Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau engkau ingin menang, engkau ingin kuat, dan memang kita harus kuat. Karena Tuhan bilang itu adalah perintah. Jadilah kuat. Dan itu adalah keputusanmu. Kuat itu berarti ada tantangan yang melemahkan. Kuat artinya ada peperangan yang membuat engkau bisa jatuh. Tapi kuat berbicara kita menang atas tantangan itu, atas masalah itu. Bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. Bertahan itu artinya kuat. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tidak ada excuse terhadap tipu muslihat iblis. Jangan engkau katakan iblisnya lebih kuat, kau lebih kuat. Karena roh yang di dalammu lebih besar dari apapun. Amin. Kita akan baca yang terakhir, Lukas 10 ayat 19. Kita akan bangkit berdiri. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Apakah engkau pernah seperti tertimpa? Pernah? Pernah seperti ada ular yang masuk? Atau apa saja? Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tetapi syaratnya engkau harus tetap di dalam Tuhan. Engkau harus tetap di dalam terangnya Kristus. Kekuatan itu adalah pilihanmu. Kekuatan itu adalah putusanmu untuk tetap di dalam Tuhan. Mari saudara, milikilah kekuatan tanpa batas di dalam Tuhan. Bilang kiri kanan, miliki kekuatan tanpa batas di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau saudara tidak kuat, itu adalah pada saat itu saya mau katakan mungkin engkau sudah jauh dari Tuhan. Bangkitlah saudara. Karena apa? Karena masalahmu itu hanya engkau yang bisa menanggungnya. Hanya engkau yang bisa menyelesaikannya. Dan kita tidak tahu berapa panjang masalah itu. Bagaimana penyelesaiannya? Yang kita perlukan adalah kekuatan yang berlimpah-limpah tanpa batas. Dan kita puji Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar. Tim boleh maju ke depan. Itulah makna Paskah saudara. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Walaupun apapun itu. Punya komitmen untuk menguduskan hari Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyikan pujian ini. Haleluya. 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 Jadilah kuat. Lebih kuat. Semakin kuat. Amin. Jadilah kuat. Lebih kuat. Semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang melimpahi hidup kami dengan kekuatan yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti tolong kami, Tuhan pasti menguatkan kami, Tuhan pasti menolong dan menopang kami. Haleluya, haleluya. Permuliakanlah nama-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Nyatakanlah belas kasihan-Mu bagi kami Bapa. Darah Yesus menguduskan kami, darah Yesus menebus kami, sehingga segala iblis dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Roh yang di dalam kami lebih besar dari apapun itu. Sebab itu kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala tipuan-tipuan iblis, segala mantra-mantra, jimat sihir, kegelapan, jalan yang dipasang manusia apapun. Di dalam nama Yesus kami mau hancurkan roh-roh jahat, roh perzinahan yang memecah keluarga, kami patahkan. Roh ketakutan, kecemasan, intimidasi setan, kami patahkan. Sakit penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu yang berkuasa. Tuhan yang sanggup memulihkan setiap organ-organ tubuh kami sempurna, dipulihkan, diperbaiki. Tuhan membaharui roh kami setiap hari sehingga kami akan kuat. Tuhan yang mengarahkan mata kami memandang kepada hal yang tidak kelihatan, memandang kepada kebesaran Allah yang lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Sehingga pada saat kami sepertinya tertindas, tapi kami tidak akan menjadi putus asa. Kami dihempaskan, tapi kami bangkit kembali. Kami tidak akan menjadi putus asa. Kami sepertinya hilang akal, tetapi kami tidak putus asa. Kami tahu Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Ketika kami tidak berdaya, kekuatan Allah yang melimpah-limpah memampukan kami melaluinya, memampukan kami menghadapinya. Kami mau tolak, kami mau buang tawar hati. Kami tidak mau tawar hati atas
situasi kondisi apapun yang kami hadapi. Karena itu menghalangi kekuatan, mematikan iman dalam kami. Kami tidak mau tawar hati, tapi kami mau kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan Yesus, hidup dalam kegelapan. Kami tidak mau meninggalkan. Kami mau buang akar kepahitan. Kami mau tetap di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Karena itulah sumber kekuatan. Kami tidak akan jatuh dalam pencobaan, tapi kami akan bangkit dan bertahan sampai akhir hidup kami. Masalah persoalan menjadi kesempatan Tuhan berkarya. Tantangan kehidupan seberat seberapa banyak menjadi kesempatan Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang tidak terbatas melampaui akal dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat terus di hati umat-Mu pada saat ini. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani firman-Mu. Kami mau melangkah dengan keputusan-keputusan, tetap di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.